Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu ya dan masih bersemangat untuk belajar hari ini. Kita masih dalam masa pandemi, semoga video-video pembelajaran yang sudah pernah share pada kalian bisa bermanfaat ya. Dan semoga video hari ini juga sama, bisa bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian belajar di rumah selama pandemi ini. Nah, kita masih membahas tema 1, Indahnya Kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 6. Ayo, kita mulai. Nah, pelajaran untuk hari ini adalah muatan bahasa Indonesia dengan membahas kembali gagasan pokok. Nah, semoga di video sebelumnya kalian masih ingat ya penjelasan Miss mengenai gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dijelaskan kembali. Gagasan pokok adalah isi masalah yang dibahas dalam paragraf. Gagasan pokok biasanya juga dikenal dengan sebutan gagasan utama atau ide pokok. Selain ada gagasan pokok ya, di paragraf atau dalam bacaan itu juga ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah gagasan yang berisi informasi yang mendukung dari penjelasan gagasan pokok. Nah, ini sama ya dengan yang dijelaskan pada video sebelumnya. Semoga kalian masih ingat dan tambah ingat. Letak gagasan pokok. Ini juga sudah ada di video yang lalu ya. Nah, ulangi lagi. Letak gagasan pokok ada 1 di awal paragraf. Ciri kalimatnya memiliki makna yang kuat, berupa kalimat lengkap dan tidak saling terkait. Bila gagasan pokok di awal paragraf, biasa kita sebut paragrafnya sebagai paragraf deduktif ya, paragraf deduktif. Yang kedua, akhir paragraf. Ciri kalimatnya ditandai dengan kalimat-kalimat yang berisi kata-kata kunci seperti oleh karena itu, dengan demikian, sebab itu, kesimpulannya, inilah yang penting, ingat hal ini, yang saya maksudkan adalah bila gagasan pokok ada pada akhir kalimat, kita sebut paragrafnya sebagai paragraf induktif. Nah, yang ketiga adalah pada awal dan akhir paragraf. Nah, bila kita menemukan gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf, biasanya ada pengulangan kalimat di akhir paragraf ya, itu kita sebut sebagai paragraf campuran. Lalu kita lanjut ke penulisan huruf kapital. Nah, penulisan huruf kapital ada aturannya ya. Nah, misalkan jelaskan aturan-aturan dari penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jadi, setiap kalian mulai menulis sebuah kalimat, kata pertamanya, ya, huruf depannya adalah huruf kapital. Nah, contohnya ketika kalian menulis kata apa maksudnya. Jadi, A-nya harus huruf kapital ya. Lalu, dia membaca buku. D-nya harus huruf besar atau huruf kapital ya. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk unsur nama orang. Jadi ketika kita menulis nama, hurufnya, huruf depannya harus berbentuk huruf kapital. Contoh, Amir Hamzah ya. A-nya dari kata Amir berhuruf kapital, Hamzah dari Hamzah berhuruf kapital ya. Lalu Dewi Sartika. Dari kata Dewi, D-nya berhuruf besar,
dari kata kapita, S-nya ini yang berhuruf besar. Yang ketiga, huruf kapita dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, orang yang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, orang ini merupakan penggunaan dari huruf kapita sebagai awal kalimat. O-nya yang berhuruf besar ya. Nah, bagaimana dengan kata petikan langsung? Yang mana yang berhuruf kapital? Nah, ini adalah petikan langsung. Ini contoh kata petikan langsung. Berhati-hatilah nak, yang di sini yang dimaksudkan berhuruf besar atau berhuruf kapital adalah B-nya ya. B-nya. B dari kata berhati-hati, B-nya yang berhuruf besar. Lalu, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Yang merupakan petikan langsung adalah mereka berhasil meraih medali emas. Terus yang mendapatkan huruf kapital adalah kata mereka di huruf M-nya ya. Keempat. Nah, untuk bagaimana kalimat langsung dan tidak langsung nanti Miss akan jelaskan di pembelajaran berikutnya ya. Yang keempat, aturan yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama agama, kitab suci, nama menyebutkan nama Tuhan, atau kata ganti untuk Tuhan ya. Nah, ini dalam agama Muslim Islam kita menyebut Tuhan dengan nama Allah. Nah, ada kalimat seperti ini. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Jadi hambanya ini adalah kita ya. Jadi N-nya juga diberikan huruf besar. Dan kata Allah, A-nya yang berhuruf besar ya. Huruf pertama dari kata Allah adalah huruf A, dan ini diberikan huruf besar, huruf kapital. Ya Tuhan, nah T-nya dari kata Tuhan berhuruf kapital. Bimbinglah hambamu ke jalan engkau beri rahmat. Ke jalan yang engkau beri rahmat. Engkau adalah kata pengganti dari Tuhan. Nah, di sini E-nya yang berhuruf kapital sesuai dengan aturannya. Huruf pertama dari setiap kata engkau, karena dia adalah pengganti dari kata Tuhan, E-nya diberikan huruf kapital. Lalu kita lanjut. Aturan nomor 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, ini contoh kalimatnya. Bangsa Indonesia. Indonesia adalah nama bangsa ya. Nah, I-nya sebagai huruf pertama diberikan huruf kapital. Lalu suku Dani. Ini adalah salah satu nama suku yang ada di Papua. Salah satu nama suku yang ada di Papua ya. Huruf D-nya diberi huruf kapital. Kalau kalian menulis misalnya suku Jawa, berarti huruf J-nya dari kata Jawa yang diberi huruf kapital. Lalu misalnya suku Bali, kalian harus menulis B-nya dengan huruf kapital ya dari kata Bali. Lanjut ke aturan nomor 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, geografi ini maksudnya adalah nama tempat ya. Ini adalah contohnya. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Jadi, tariannya berasal dari Sumatera Selatan. S-nya dari kata Sumatera berhuruf kapital. Selatannya mengikuti ya, juga berhuruf kapital. Kemudian, daerahnya kan berasal dari Kalimantan Timur, berarti Kalimantan huruf K-nya diberi huruf kapital dan T-nya diberi huruf kapital. Kemudian Sulawesi Selatan, S-nya diberikan huruf kapital dan S dari selatan juga diberikan huruf kapital. Contoh lainnya, dia mengkoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Nah, di sini ada nama tempat yaitu Cirebon. C-nya diberi huruf kapital.
Pada nama tempat, Pekalongan. Masih ada di daerah Jawa ya, P-nya diberikan huruf kapital. Lalu Solo, S-nya diberikan huruf kapital. Yogyakarta, Y-nya yang diberikan huruf kapital. Dan Madura, M-nya diberikan huruf kapital. Nah, selanjutnya ini biasanya kata yang paling sederhana ya. Kemarin saya pergi melihat Danau Batur bersama teman-teman sekelas. Jadi, danaunya adalah ada nama tempat, D-nya diberikan huruf kapital, B-nya sebagai nama tempat juga, nama geografi diberikan huruf kapital. Ya. Nah, sekian penjelasannya dengan penggunaan huruf-huruf kapital pada bacaan. Lalu ke materi selanjutnya, menemukan informasi dalam bacaan. Nah, setiap bacaan memiliki informasi penting yang ingin disampaikan. Informasi ini dapat bila kita membaca seluruh bacaan. Nah, itu dengan kurang tambahkan ya dalam kalimat membacanya. Selain itu, dengan menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf, dapat memudahkan kita untuk menemukan informasi. Jadi, kalau kalian membaca, lalu menemukan gagasan pokoknya, nah, itu akan mempermudah kalian untuk mendapatkan informasi dari setiap bacaan yang kalian baca. Nah, di sini ada contoh soal. Ini ambil dari buku kalian, buku Intan, di halaman 74. Nah, di sini ada bacaan tentang suku Asmat ya. Di pembelajaran 6 halaman 27. Nah, di sini ada pembacaan berjudul suku Asmat, terdiri dari 3 paragraf. Apa saja informasi yang Miss dapatkan dari bacaan ini? Nah, setelah Miss membaca, kalian juga bisa membacanya nanti di rumah. Kira-kira kalian menemukan informasi apa saja ya? Nah, berikut rangkuman informasi yang Miss dapatkan dari bacaan suku Asmat tersebut. Yang pertama, Indonesia memiliki suku yang tinggal di pedalaman, seperti hutan, sungai, dan gunung, serta memiliki budaya yang masih asli. Miss dapatkan rangkumannya di paragraf pertama. Yang kedua, suku Asmat tinggal di Papua, di bagian daerah pesisir pantai, dengan mata pencarian memancing ikan, dan mata pencarian yang tinggal di pedalaman adalah memburu. Nah, ini ditemukan di paragraf kedua. Lalu, yang ketiga, suku Asmat adalah suku misterius yang punya ritual khusus untuk orang yang sudah meninggal dan penghasil karya seni ukir kayu. Nah, di sini mendapatkan yang nomor 3 ini dari paragraf nomor 3. Nah, sekian rangkuman informasi yang didapatkan dari bacaan suku Asmat tadi. Nah, sudah selesai pembelajaran bahasa Indonesia di subtema 1. Apa saja sih yang kita pelajari? Nah, yang kita pelajari sudah kemarin adalah arti gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu, letak gagasan pokok. Kemudian, cara menemukan gagasan pokok. Lalu, penulisan huruf kapital yang benar pada bacaan. Nah, untuk penulisan huruf kapitalnya ini, jika kalian kurang jelas, nah kalian bisa WA wali kelas kalian masing-masing ya. Bagaimana sih sebenarnya cara penulisan huruf kapital itu? Nanti mungkin wali kelas kalian bisa memberikan semacam latihan agar kalian bisa hafal di mana sebenarnya kita harus menempatkan huruf kapital setiap kita menulis sebuah bacaan. Ya. Lalu menemukan informasi dari bacaan.
Nah, sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran yang Miss buat setiap harinya. Semoga video pembelajaran yang sudah Miss buat bisa memberikan manfaat dan membantu kalian belajar di masa pandemi ini. Nah, Miss ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Dah.